Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, yaitu menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga adab-adabnya, ya. Dan kita sudah sampaikan beberapa ayat di dalam Al-Quran, diantaranya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini disebut dengan ayat apa? Ayatul mihnah, ya, ayat ujian. Karena orang yang mengatakan saya mencintai Nabi, maka mana buktinya? Kan begitu. Jadi kalau bilang saya mencintai Nabi, buktinya apa? Nah, buktinya dia harus mengamalkan ayat ini, yaitu dia harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ketika orang mengatakan saya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibuktikan dengan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikutinya. Ya, jadi Allah mengatakan fattabi'uni. Katakan kepada orang kafir Quraisy, fattabi'uni, ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga jemaah sekalian, cinta itu dibuktikan dengan ketaatan, dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Utsaimin, kalau sekedar mengatakan saya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadhihi yasirah, ini ringan untuk dilakukan, ya. Tapi kalimat saya mencintai Nabi harus dibuktikan dengan mengikuti ajaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang penyair mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta." Seandainya cintamu itu benar, maka kamu akan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya seorang pencinta kepada yang dicintai maka dia taat. Kalau orang yang dicintai mengatakan A, maka dia juga mengatakan A. Orang yang dicintai mengatakan B, maka dia juga ikut. Nah, ini kecintaan jamaah sekalian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dibuktikan dengan mengikuti ajarannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang lain, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ambil, amalkan, laksanakan. Ya, apa yang dilarang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam fantahu, maka tinggalkan. Ya, jangan diikuti. Jamaah sekalian, ini semua ayat-ayat terkait masalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan mempelajari beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita hidupkan sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau, sebagai tanda bahwa kita mengikuti petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah kita sebutkan jamaah sekalian masalah merapatkan saf solat. Karena hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi terkait masalah luruskan dan rapatkan saf. Sunnah yang berikutnya terkait masalah sutra. Ini ada perkataan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ini rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Walau fa'alta dzalika bi ahadihim al-yawma lanafaruka annahu baglu syumum." Ya, baglu syumus. Seandainya sunnah yang mulia ini yaitu merapatkan saf itu dilakukan hari ini, coba bayangkannya ini di zamannya Ibnu Hajar Al-Asqalani.
ya, ratusan tahun yang lalu. Kalau itu diamalkan, maka orang yang di samping kiri atau samping kanan bisa jadi tidak mau merapatkan. Dia akan lari dari situ. Ya. Sama juga di zaman ya Syamsul Haq Al-Azim, beliau mengatakan, lakinnal yawm turikat hadihi as-sunnah. Tapi hari ini sunnah ini sudah ditinggalkan. Ya. Walau fu'iltal yawm, ya, kalau kamu melakukan sunnah ini, walau fa'altal yawm lanafaru an-nasu kal humri al-wahsyiyah. Maka orang itu akan lari, artinya dia akan menyingkirkan kakinya seperti keledai yang sangat liar. Ya, fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ala kulli hal jamaah sekalian, safnya diluruskan, dirapatkan ya, jangan dikasih celah, jangan jadikan sajadah sebagai patokan lurus dan rapatnya saf. Ya, kita ikhlaskan sajadah kita diinjak oleh orang lain. Ya, diikhlaskan, tak ada masalah, bisa jadi pahala buat kita juga ya. Kemudian jamaah sekalian terkait masalah sutra sekarang ya. Masalah sutra, jadi sutra itu seperti ini ya, yang membatasi seseorang antara dia dengan kiblat, namanya sutra ya. Kemudian dalil yang menyebutkan masalah ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusolli ila sutratin. Kalau kalian sholat, ya, maka jangan dia sholat kecuali menghadap kepada sutra dan mendekatlah padanya. Jadi kata Nabi, jangan sholat kecuali menghadap sutra. Ya. Hadis yang lain kata Nabi SAW, sutratul rajul fis sholati as-sahmu. Sutrahnya orang yang sholat itu adalah anak panah. Kalau kalian sholat, fal yastatir bisahmin, maka hendaknya dia menjadikan anak panah sebagai sutra. Di sini jamaah sekalian, Nabi mengatakan fal yastatir. Kemudian yang tadi fal yusolli ila. Ya. Ini semuanya perintah. Ini semuanya perintah. Dan sebagaimana kaidah yang sudah kita pahami bahwa al aslu fil amri lil wujub, ya. Asal dari kata perintah itu hukumnya wajib. Ya. Jadi kalau dilihat dalam Al-Qur'an itu tidak ada diwajibkan sholat 5 waktu, tidak ada. Ya, yang ada wa aqimu as-sholata wa atu az-zakata. Tidak ada wajib sholat zuhur, tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada wa aqimus sholata, yang artinya dirikanlah sholat. Berarti dia perintah. Kalau dia perintah maka dia hukumnya wajib. Ini pendapat yang pertama dari kalimat fal yusolli ila sutratin sama fal yastatir. Ya, hendaknya dia mengambil sutra. Pendapat yang kedua jamaah sekalian, dia hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli bi Mina ila ghairi jidarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di Mina, ya sholat di Mina. Mina itu di mana? Di Makkah atau di Madinah? Mina, di Makkah. Ingat ya, Mina di Makkah. Nabi tinggalnya di mana? Di Madinah. Berarti beliau musafir. Ingat ya? Ya, beliau musafir. Nah, kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di Mina dan beliau tidak menghadap ke tembok. Artinya beliau tidak punya sutra. Sehingga dari hadis ini, sebagian ulama kita mengatakan, kalau orang itu musafir, maka susah dia untuk mendapatkan sutra. Maka tidak masalah dia tidak menghadap kepada sutra. Karena ingat, Mina di mana tadi? Ya, di Makkah. Beliau tinggal di Madinah. Berarti beliau musafir. Ya, beliau musafir. Semua ulama sepakat bahwa memakai sutra untuk sholat jamaah sekalian adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khilafnya apakah dia wajib atau sunnah, itu saja. Tidak ada ulama yang mengatakan bukan sunnah Nabi. Itu tidak ada. Semuanya sepakat memakai sutra ketika sholat adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang diyakini wajib atau sunnah itu kembali ke jamaah. Ya, yang penting dalilnya sudah saya sampaikan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, bahkan terjadi ijma', kesepakatan para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rushd. Beliau mengatakan, wattafaqu al-ulama'u ala istihbabis sutrati bainal musalli wal kiblati. Semua ulama sepakat orang yang sholat maka dia disunnahkan untuk menggunakan sutrah. Idza shalla munfaridan
kana au imaman. Apakah dia sholat dalam keadaan sendiri atau jadi imam. Ya, jadi ada ijma jamaah sekalian ya, sampai ada ijma seorang itu ketika sholat boleh menggunakan sutra. Masalahnya dia yakini wajib atau sunnah itu terserah dia. Yang penting itu sunnah jamaah sekalian, ya. Nah, pelajaran di sini munfaridan kana au imaman. Kalau sholat sendiri seperti sholat sunnah misalnya, atau sholat wajib tapi dia sendiri, ya, atau dia jadi imam, maka dia hendaknya memakai sutra. Tapi sholat berjamaah, yang jamaah ini jangan pakai sutra, ya, tidak perlu pakai sutra, karena sutrahnya si makmum adalah si imam. Kalau imam sudah pakai sutra, maka si makmum tidak perlu, ya, tidak perlu. Baik, di sini jamaah sekalian, ini banyak ijma di antara para ulama kita dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, ya. Tapi kita tidak bacakan semuanya karena terlalu panjang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ancamannya besar. Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madza alaihi minal itsm lakana ay yaqifa arba'ina khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Jika seorang itu tahu besarnya dosa lewat di hadapannya orang yang sholat, maka dia berdiri selama 40, ini tidak disebutkan ya, 40 hari kah, 40 jam, 40 menit, ya, 40 tahun tidak disebutkan. Kata beliau, dia berdiri selama 40, itu lebih baik daripada dia lewati orang yang sholat. Artinya jamaah sekalian, ini ancamannya besar. Nanti di hari kiamat kalau dia sengaja lewat di hadapannya orang yang sholat tanpa ada uzur, ya maka ini dosa besar, ya, ini dosa besar. Sehingga sebagian ulama kita memasukkan di antara dosa-dosa besar adalah melewati orang yang sedang sholat, ya, ketika dia sholat sendiri atau jadi imam. Tapi kalau misalnya sholat berjamaah, ya, misalnya di sini ada 3 saf, ini full semuanya jamaah. Kemudian ada satu orang di depan ini buang angin, ya, batal wudunya, maka dia boleh lewat di jamaah ini, karena sutrahnya makmum adalah si imam, ya, adalah si imam. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang dibolehkan dijadikan sutra. Dan ini juga menunjukkan banyaknya dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menggunakan sutra. Yang pertama anak panah, ya. Ini kebiasaan orang-orang Arab dahulu yang mereka suka berburu. Kalau mereka sudah masuk misalnya ke tempat berburuan jauh dari masyarakat, ya, biasanya mereka menjadikan anak panah sebagai sutra, ya. Ini sudah kita sebutkan dalilnya di pertama tadi. Kemudian yang kedua hewan tunggangan, ini bisa dijadikan sebagai sutra, ya, hewan tunggangan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'ridu rahilatahu wa huwa yusalli ilaiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendudukkan hewan tunggangannya, kemudian beliau salat menghadapnya. Artinya menjadikannya sebagai sutra. Ya, beliau tetap menghadap kiblat, ya. Cuma hewan tunggangannya tadi, apakah al-ba'ir, unta atau kuda atau yang lainnya, itu dijadikan sebagai pembatas solat, ya. Nah, ketika ada orang lewat di depannya tidak ada masalah, ya, karena sudah ada sutranya. Ini dalil yang kedua, hewan tunggangan. Dalil yang ketiga, tiang, ya, tiang. Jadi tiang-tiang ini bisa dijadikan sutra, ya, tiang-tiang ini. Dalilnya kata Salama bin Al-Aqwa, ya, Salama bin Al-Aqwa ini sahabat Nabi yang ahli dalam memanah, ya. Di antara sahabat Nabi yang ahli dalam memanah. Kata dia, aku pernah bersama dengan, kata Yazid bin Ubaid, ya, aku pernah bersama dengan Salama bin Al-Aqwa. Lalu dia sholat di belakangnya tiang. Maka si Yazid ibn Abi Ubaid, dia bertanya kepada Salama bin Al-Aqwa, kenapa kamu sangat menjaga untuk sholat di belakang tiang? Kata dia, fa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharru as-salata indaha. Karena saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga sholatnya di belakang tiang. Artinya dia menjadikan tiang sebagai, ya, sebagai sutra, ya, di dalam sholatnya, ya. Jadi tiang-tiang, ya, bisa dijadikan sebagai sutra. Kemudian yang keempat, pohon, ya, pohon. Ya, ini juga bisa dijadikan sebagai sutra. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika perang Badar,
semua sahabat tidur semua, kecuali satu orang, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Huwa yusolli ila syajaratin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam solat menghadap ke pohon. Wa yad'u hatta asbaha. Kemudian beliau berdoa sampai subuh. Jadi solatnya Nabi dari malam sampai masuk waktu subuh. Dan beliau menjadikan sutra ketika itu adalah ya pohon. Ya. Kemudian yang kelima, tongkat yang ditancapkan. Ya, ini juga bisa dijadikan sebagai sutra. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja yaumal idi, ketika beliau keluar untuk berhari raya, amara bil haraba fatudhu baina yadayhi. Maka beliau memerintahkan untuk ditancapkan tombak di hadapannya. Lalu beliau yusolli ilaiha wan nasu wara'ahu. Beliau menghadap ke tombak tersebut, ya. Maka orang-orang berada di belakangnya sebagai makmum. Wa kana yaf'alu dzalika bis safari. Ya, dan beliau melakukan itu ketika safar, ya. Jadi tongkat yang ditancapkan atau tadi tombak, maka ini dibolehkan. Yang keenam, dinding. Nah, ini dinding bisa dijadikan sebagai sutra, ya. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, kana baina musalli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarusyah. Biasanya antara tempat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dinding, ya, jarak yang cukup untuk domba lewat. Jadi dinding, kemudian Nabi, kemudian ada tempat domba bisa lewat. Ya, artinya jaraknya terlalu dekat. Jaraknya terlalu dekat, ya. Ini dinding, ya. Di beberapa hadisnya sudah 6. Hadisnya banyak sekali, ya, masalah sutra. Ya. Kemudian benda yang meninggi, ya. Pokoknya meninggi, misalnya begini bisa dijadikan sutra, atau kotak amal bisa, atau ini tiangnya ini bisa. Pokoknya sesuatu yang meninggi bisa dijadikan sebagai sutra, ya. Jadi benda apapun yang meninggi maka dijadikan sutra. Kemudian yang kedelapan, orang lain. Jadi orang lain bisa dijadikan sutra, misalnya begini. Ya, dia sholat di belakangnya. Jangan mengatakan, "Wih, sembah orang." Siapa yang sembah orang, ya? Kita lagi menjadikannya sebagai sutra. Ya. Jadi kalau sholat, misalnya sholat sunnah, bisa sholat di belakangnya, tidak ada masalah. Nah, orang yang dijadikan sutra tidak enak, ya. Justru kita bangga karena kita menjadi perantara antara dia agar orang tidak lewat di hadapannya. Jadi orang bisa dijadikan sebagai sutra. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana dengan garis sekarang? Ya, sekarang garis. Perhatikan hadisnya. Hadisnya ada, ya. Hadisnya ada. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'a. Kalau kalian salat, maka dia jadikan sesuatu di hadapannya sebagai sutra. Ya. Kemudian fa illam yajid, kalau dia tidak dapat, falyansib asa, maka dia cari tongkat. Jadi kalau tidak ada sesuatu di depannya, maka dia cari tongkat. Fa illam yakun ma'hu asa, kalau dia tidak punya tongkat, falyuhatta khatta, maka dia menggaris. Dia menggaris seperti ini. Tsumma la yaduruhu ma maru amamahu, kemudian tidak ada yang memudaratkannya apapun yang lewat di hadapannya. Ya, hadis ini jamaah sekalian disebutkan oleh para ulama kita. Anggaplah hadis ini sahih misalnya. Anggaplah hadis ini sahih, benar. Tapi coba lihat ini aturannya. Kata Nabi, kalau kalian sholat, maka upayakan ada sesuatu di hadapannya. Kemudian opsinya, kalau tidak ada, gitu kan? Maka dia cari tongkat. Kalau tidak ada tongkat, baru yang terakhir apa? Ya, garis. Itu opsi terakhir berarti. Bukan ketika setiap orang mau sholat, maka dia menjadikan garis sebagai sutrohnya. Tidak. Tapi dia cari dulu. Ya, kalau memang tidak ada, ya baru dia menjadikan garis tersebut sebagai sutrohnya. Ya. Meskipun jamaah sekalian, hadis ini dihukumi sebagai hadis yang majhul. Salah satu perawinya ada yang majhul. Majhul itu tidak dikenal. Ya, majhul itu tidak dikenal. Jadi ini dihukumi kalau hadis ada yang majhul, maka dia masuk kepada kategori hadis yang lemah.
Ala kulli hal, kalau kita mau amalkan hadis ini jamaah sekalian, urutannya dulu. Cari yang meninggi. Kalau tidak ada, cari tongkat. Kalau tidak ada, maka baru cari garis. Ya, iya garis ini. Kalau misalnya tidak ada, ya harus dicari dulu ya. Karena hadisnya begitu. Ya hadisnya demikian ya. Kemudian yang tidak bisa dijadikan sutra mushaf Al-Quran tidak bisa. Misalnya begini, ditaruh di bawah, tidak bisa. Ya. Bahkan ini ihana, ya penghinaan terhadap Al-Quran. Yang bisa begini, dia jadikan tatakan tempat al-mushaf, kemudian dia jadikan sutra. Kalau misalnya tidak ada lagi yang lain, maka ini boleh ya. Ya. Yang lain yang tidak boleh, segala benda yang dijadikan sutra maka menyerupai penyembah berhala. Misalnya di depannya boneka, bonekanya tinggi memang. Tapi kalau dia sholat menghadapnya, seperti dia menyembah boneka tersebut. Ya. Atau patung ya, dia punya patung taruh di depannya untuk sholat. Ini juga tidak boleh. Ya. Karena menyerupai penyembah berhala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, yang keempat, ini yang tidak boleh ya, tidak boleh. Segala benda yang membuat sholat tidak khusyuk. Ya. Jadi kalau tidak khusyuk, jangan jadikan sebagai sutra. Ya. Ini juga biasa kita ingatkan para jamaah yang punya logo sarung di bawahnya ya. Kalau bisa ditutup, dibalik ya, di atasnya logonya, biar tidak kelihatan ketika jamaah yang di belakang takbir. Karena kalau dia lihat, mungkin pikirannya kemana-mana ya. Baca logonya ya, baca. Atau juga biasanya banyak tulisan di belakangnya. Ini dihindari jamaah sekalian. Agar orang yang di belakang kita itu khusyuk ya. Lambang partai lah, lambang apa. Baik, kemudian jamaah sekalian, orang yang lewat itu ditahan. Ingat ya, kalau lewat ditahan. Kalau lewat ditahan. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila sutratin, ya, fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'ahu. Fa in aba falyuqatilhu." Ya, kalau kalian sholat, kemudian ada orang lewat, maka tahan. Kalau dia tidak mau, maka apa ini? Falyuqatil ini. Kalau terjemahan ininya, bunuh ya, qatala yuqatilu ya. Qatala yaqtulu uqtul. Falyuqatilhu, bunuh. Tapi tunggu dulu ya. Fa inna ma huwa syaitan, karena dia itu setan. Jadi kalau sudah ditahan kemudian dia saya mau lewat misalnya. Maka kata Nabi falyuqatilu fa inna ma huwa syaitan. Perhatikan perkataan dari Imam Al-Baghawi. Wal muradu bil muqatalati ad-daf'u bil unfi lal qital. Jadi maknanya dari al-muqatalah bukan dibunuh ya. Tapi apa? Ditahan. Ya ditahan. Kalau dia tidak mau ya sudah, biarkan saja dia lewat. Ingat ya, jangan dibunuh ya. Jangan dibunuh. Ini dosa besar. Jadi Imam Al-Baghawi mengatakan, dan di sini jamaah sekalian, pentingnya seseorang itu mengikuti pendapat para ulama. Kapan dia mengikuti bahasa Arabnya sendiri, ini bahaya, ya. Karena kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab yang ada, fa'in aba, kalau dia tidak mau, sudah ditahan masih mau lewat, disuruh bunuh. Nah ini kalau dia tidak membaca pendapat dari para ulama, ini bisa sesat dia, ya. Sehingga makna dari falyuqatilhu maksudnya dia tahan saja. Kalau dia tidak mau ya sudah, lepaskan, ya dosanya dia yang tanggung. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, jangan dimanai dibunuh ya. Ya, jangan dimanai. Tapi maksudnya adalah dia tahan dengan keras, ya. Lal qital, kata Imam Al-Baghawi, lal qital, bukan dibunuh, ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini penjelasan terkait masalah sutra. Kemudian yang terakhir masalah sutra, sutranya makmum yang di belakang adalah si imam, ya. Jadi kalau imamnya sudah pakai sutra, maka si makmum dianggap sudah pakai sutra. Kalau misalnya ada orang yang batal, maka biarkan dia lewat. Jangan ditahan ya. Jadi kalau sholat berjamaah, ada orang lewat, jangan ditahan, biarkan dia lewat. Dia mungkin mau wudu, mau buang air, ya, dan seterusnya, maka biarkan dia lewat. Beda kalau kita sholat sendiri atau jadi imam. Kalau kita jadi imam, mau ada orang lewat di hadapan kita, maka imam harus cegah, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan terkait masalah menjaga salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggunakan sutra ketika salat, ya.
Ini tergantung jamaah, menganggapnya itu wajib silahkan, menganggapnya itu sunnah maka silahkan. Ya, sunnah bukan berarti jamaah sekalian dia ditinggalkan begitu saja. Ya, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi maka cari opsi yang lain. Ya, mungkin agak di pinggir ya, kalau kita sholat biar orang tidak melewati kita. Kemudian jamaah sekalian, ada satu yang terakhir terkait masalah tiang ya. Di antara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat di antara dua tiang. Ya, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, man wasola sof wasolahullah. Siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyambungnya. Siapa yang qata'a as-saf, memutus saf, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memutusnya. Kemudian di zaman Anas bin Malik, ini pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu orang terputus dengan tiang. Jadi ada tiang sehingga safnya tidak nyambung. Ya, kata Anas bin Malik, kami dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhi tiang ini. Ya, menjauhi karena tiang tersebut menjadi sebab saf itu putus. Ya, misalnya seperti ini. Ya, maka kalau bisa dihindari ini bagus ya mas kalian. Ya. Nah, kalau misalnya kita sholat di sini misalnya sholat zuhur, upayakan jangan ada yang di luar ya. Kalau sholat atau di sananya ini tiang, upayakan di dalam semuanya. Insya Allah muat kalau zuhur, asar, saya lihat maghrib juga cukup insya Allah. Maghrib, kemudian isya, kecuali sholat Jumat ya. Kecuali sholat Jumat tidak ada masalah. Sholat di sana karena memang banyak manusia. Ya, ini jangan disamakan Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi itu orangnya banyak ya. Jadi sholat 5 waktu itu hampir sama dengan sholat Jumat. Maksudnya penuh terus masjidnya. Sehingga meskipun banyak tiang, ya tetap dibolehkan karena dalam keadaan darurat banyak orang ya. Jadi dihindari ya. Coba kita pikirkan ya gimana nih caranya agar kita mendapatkan keutamaan menyambung saf ini ya. Misalnya imamnya di belakang sedikit kan biar tidak putus jamaah di sana atau sampai di situ saja. Jadi kalau misalnya begini, misalnya ini saf pertama, saf kedua, ini saf ketiga, ini ada tiang, ya boleh ini tidak diisi, ini yang diisi, ya, paham maksudnya ya? Misalnya, jadi yang di sana tidak usah diisi, ini saja yang diisi, yang full ini, nanti imamnya agak geser-geser ke sini, tidak ada masalah. Meskipun imam tidak terlalu di tengah, ya itu tidak ada masalah. Yang penting dia bisa hindari yang tiang tersebut. Jadi kalau begini, ini misalnya tiang ya, ini tidak diisi, jadi yang sana tidak usah diisi, ini saja yang diisi, yang bagian sini. Ya. Atau solusi kedua itu tadi mundur, yang saf ini dijadikan saf pertama, kemudian saf kedua, ketiga. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini diantara yang dihindari di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat diantara dua tiang ya. Karena ini bisa memutus shaf. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan, siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya. Siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutusnya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, saya kira demikian jamaah sekalian. Nanti kita akan membahas selanjutnya terkait masalah adabul akal, ya, adab-adab makan dan minum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberkahi umur kita, usia kita, keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.